Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam kepada mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Baik, pada pertemuan ke-10 ini, pada mata kuliah Perubahan Sosial, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya, pertemuan ke-9. Baik. Nah, realitas masyarakat Indonesia yang majemuk ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas pada mata kuliah perubahan sosial ini. Yang pertama yaitu tantangan keberagaman dalam masyarakat, peran negara dalam menjaga keberagaman, dan Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan pemersatu. Tantangan keberagaman dalam masyarakat. Nah, yang pertama yaitu ada potensi konflik sosial. Nah, di Indonesia itu banyak sekali kelompok etnis, agama, serta budaya yang selalu menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik sosial. Tidak dipungkiri ya, jika ada suatu permasalahan, pasti akan terjadi sebuah konflik sosial. Nah, potensi konflik ini bisa hadir atau bisa muncul ketika ada perbedaan. Mohon maaf, sebentar. Baik. Jika ada perbedaan yang salah paham biasanya antar kelompok atau antar individu. Nah, misalnya di sini contohnya apa? Misalnya ada perbedaan dalam agama atau etnis. Nah, ini bisa memicu ketegangan yang merusak kerukunan sosial. Misalnya ada konflik, semisal ya teman-teman, ada konflik antara suku Batak dengan suku Betawi misalnya. Jadi ada di suatu wilayah mereka berkonflik karena ada perbedaan pendapat itu bisa terjadi sehingga juga bisa berdampak pada kerusakan kerukunan sosial yang ada di lingkungan tersebut. Nah, konflik sosial ini ada di beberapa daerah yang baik bersifat horizontal, horizontal tuh masuknya antar suku ataupun antar agama maupun vertikal ya teman-teman. Nah, kalau vertikal ini biasanya antar masyarakat dan pemerintah. Nah, hal ini menjadi tantangan besar yang perlu diatasi oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ini ada contoh yaitu sejarah konflik yang terjadi di Indonesia ketika peristiwa di Maluku, Poso, atau Sumba yang sebagian besar ini dipicu oleh ketegangan antar agama atau perbedaan etnis. Nah, oleh karena itu sangat penting dalam kita bermasyarakat itu harus membangun dialog antar kelompok masyarakat sehingga kita berkomunikasi dengan antar masyarakat serta memahami dan menghargai perbedaan dan memupuk semangat persatuan dalam keberagaman. Sini dilakukan agar kita bisa selalu kompak dan tidak ada konflik sosial atau potensi konflik yang akan hadir. Oke, yang kedua, tantangan keberagaman dalam masyarakat itu ada diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ya. Nggak dipungkiri eh, masih ada intoleransi meskipun Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, tapi intoleransi di Indonesia itu masih sangat besar ya teman-teman. Nah, diskriminasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk berdasarkan agama, suku, ras, bahkan status sosial pun bisa didiskriminasi. Nah, terkadang juga intoleransi ini juga hadir dalam bentuk penolakan terhadap keyakinan maupun praktik-praktik budaya yang berbeda. Eh, Isu-isu diskriminasi terhadap kelompok etnis Tionghoa misalnya, ataupun pengungsi atau kelompok agama minoritas ini sering terjadi dan hadir dalam pemberitaan yang menunjukkan bahwa toleransi antar kelompok masyarakat ini masih harus diperkuat ya. Ini saya kasih contoh misalnya etnis Tionghoa kan di sini kan kalau di Indonesia masih menjadi kaum minoritas sehingga masih terdapat beberapa diskriminasi terhadap bukan pribumi seperti itu ya. Mengatasi diskriminasi ini dibutuhkan pendekatan edukasi yang lebih dalam terhadap masyarakat serta seharusnya ada kebijakan inklusif yang menghargai keberagaman. Nah, penting juga kita harus bisa lebih memperkuat budaya untuk saling menghormati seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini meskipun tercantum dalam Pancasila ya,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari sila kelima, tetapi utamanya dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah ini masih terjadi di Indonesia. Misal ini saya kasih contoh kesenjangan di Pulau Jawa yang lebih maju secara ekonomi dan infrastruktur dengan daerah-daerah lain seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara ini masih sangat signifikan ya proses pembangunannya. Hal ini dapat berdampak terhadap ketidaksetaraan sosial serta menciptakan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Ini sangat bisa kita rasakan ya teman-teman. Nah, selain kesenjangan antar wilayah juga ada perbedaan status sosial maupun ekonomi antar kelompok etnis yang bisa menambah kesulitan juga dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, misalnya ada beberapa kelompok etnis atau suku bisa lebih mendapatkan banyak akses terhadap sumber daya ekonomi maupun pendidikan, sementara kelompok lainnya justru terpinggirkan. Ini biasanya terjadi di suatu wilayah yang sukunya itu minoritas ya teman-teman. Jadi bisa jadi mereka lebih sedikit mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan karena perbedaan suku etnis maupun di wilayahnya tersebut. Nah, tantangan ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah, teman-teman, yang lebih efektif dalam distribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur harus merata, dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, gimana sih cara menghadapi tantangan keberagaman? Yang pertama yaitu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini mengajarkan kita terhadap nilai-nilai untuk saling menghormati, toleransi, serta pemahaman tentang keberagaman sejak dini, sehingga akan membantu membangun sikap positif terhadap perbedaan. Nah, pendidikan multikultural ini juga dapat membentuk karakter anak-anak Indonesia, teman-teman, dalam menghargai perbedaan, menghindari prasangka negatif terhadap kelompok lain. Jadi, utamanya kepada anak-anak Indonesia yang masih di bawah umur ya, biasanya mereka kan masih labil, teman-teman, untuk bisa memahami bahwa kita itu memiliki perbedaan yang sangat banyak di Indonesia. Seperti tadi ada agama, suku, ras. Jadi teman-teman di sini tidak boleh membedakan antar temannya yang berbeda agama, berbeda suku. Kita itu tetap satu karena kita Bhinneka Tunggal. Yang kedua yaitu harus adanya dialog antar kelompok, teman-teman. Jadi dialog antar kelompok ini dapat meningkatkan komunikasi terhadap kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional sehingga dapat memperkecil potensi konflik dan menciptakan saling pengertian. Oke, misalnya ada forum-forum diskusi, misal kita kalau teman-teman biasanya ikut himpunan ya. Nah, di anggota himpunan itu pasti terdiri dari berbagai macam background teman-teman asal daerahnya kan. Ada yang dari suku Madura, misalnya ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, Sunda, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ikut dalam sebuah forum ini, teman-teman itu dapat memiliki dampak positif karena teman-teman dapat memahami bagaimana cara berpikir utamanya setiap kelompok itu bagaimana sehingga kita bisa lebih memahami toleransi yang ada di Indonesia seperti itu, teman-teman. Sehingga ini bisa berdampak ini memperkuat ikatan antar kelompok yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu cara menghadapi tantangan keberagaman dengan pembuatan kebijakan pemerintah yang inklusif. Nah, pemerintah di sini juga harus berperan penting teman-teman dalam menghadapi tantangan keberagaman yang terjadi di Indonesia. Pemerintah itu perlu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dari akses pendidikan, pelaksanaan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Nah, peran pemerintah itu juga penting ya teman-teman. Jadi bagaimana pemerintah itu dapat menengahi ya misal ada terjadi konflik, bisa menjadi perantara antar kelompok masyarakat juga. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Nah, jadi setiap masyarakat itu dalam menghadapi tantangan keberagaman memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kita juga bisa mengedepankan sikap untuk saling menghormati, toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan
menghindari stereotip dan diskriminasi, sehingga hal ini jika dilakukan dengan baik, kita bisa dapat memperkuat keharmonisan sosial di Indonesia. Oke, untuk materi mengenai tantangan, sampai ini saja. Lalu minggu depan kita akan membahas selanjutnya, teman-teman. Oke, di sini saya akan memberikan tugas individu bagi teman-teman. Silahkan teman-teman mahasiswa bisa mencari permasalahan atau konflik yang terjadi di Indonesia ya. Harus di Indonesia saja. Jadi kita bisa dapat mengenal konflik, permasalahan yang ada di Indonesia itu bagaimana. Misal ada konflik agama, budaya, antar kelompok etnis itu silahkan kalian bisa buat. Lalu analisislah permasalahan tersebut dengan teori yang telah dibahas. Jadi kalian ceritakan dulu bagaimana konflik itu terjadi dari A sampai Z, dari awal sampai selesai. Lalu silahkan kalian analisis permasalahan konflik tersebut dengan teori tantangan permasalahan konflik ini ya. Lalu tugas ini bisa dikirimkan teman-teman ke Google Classroom. Google Classroom-nya yang individu satu paling lambat. Ini saya revisi ya, bukan hari Jumat, tapi paling lambat hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sebelum berganti hari ya. Jadi hari Sabtu sampai selesai. Nah, di sini saya tentukan saja biar teman-teman juga tidak ada bertanya, minimal 3 halaman dengan format tersebut. Nah, di atas halaman pertama itu hanya dituliskan nama kelas dan NPM saja ya, lalu langsung pembahasan. Jadi nggak usah muluk-muluk menggunakan cover. Lalu format pengirimannya ini nama NPM, underscore nama, underscore individu 1 PS. Nah, tidak boleh plagiasi ya teman-teman, nanti akan saya cek satu persatu dan disertakan juga daftar pustaka. Oke, di sini coba saya bantu untuk membuka ke Classroom teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya mata kuliah perubahan sosial kelas B, karena kelas A itu tidak ada mahasiswanya ya. B, teman-teman bisa buka di classwork, lalu di sini ada tugas individu satu, silakan teman-teman upload ke sini ya. Individu satu ini sudah ada dudutnya, ini tanggal 3 jam 11.59. Nah, jika teman-teman terlambat mengirimkan, ada pengurangan poin ya. Lalu silakan kalian kirim ke sini dengan format PDF. Oke, itu. Ayo. Oke, sekian untuk perkuliahan perubahan sosial. Untuk absensi sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan kalian isi menggunakan email UPN masing-masing mahasiswa. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa komen di tempat komen di saluran ini ya, di video ini. Dan teman-teman jika ada yang ingin menanggapi juga dipersilahkan untuk menanggapi jawaban dari teman-teman yang bertanya. Nah, jika kalian bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan atau memberikan pertanyaan, akan Ibu kasih nilai keaktifan ya di sana ya. Jadi silakan perbanyaklah kalian bertanya dan menanggapi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, baik. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa tanyakan melalui grup WhatsApp maupun dari video YouTube yang ada ya. Seperti itu. Baik, karena kita sudah selesai dalam materi perubahan sosial ini, minggu ke-11 kita akan tatap muka di hari Selasa jam 12 siang ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.